Al-Mau'izatul Khamisah, Mau'izatun min fadilati Syekh Al-Hajj Mustafa Imran wa ila fadilatihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bittiba'il ulama'i wa sulukil fudala wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wal anbiya wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumil jaza. Amma ba'du. Ashabul fadail, Bapak Kiai, wabil khusus Bapak Haji Khairul Zat, Bapak Haji Muhammad Ulil Albaqarah, Bapak Haji Muhammad Arifin Panahi, Bapak Haji Hasan Fauzi, Bapak Haji Abdul Basir, Bapak Haji Abdul Habib, Bapak Haji Ahmad Arwan, Bapak Haji Munfaat LC, dan bapak-bapak yang lain, para mutakhadhijin Madrasah PBS Kudus yang saya hormati. Alhamdulillah, bismillah, pada malam hari ini kita bisa dipertemukan dalam madrasah yang pernah menjadi alma mater ibu kandung kita selama kita belajar di madrasah PBS. Saya ini tidak akan banyak-banyak karena ini sekarang sudah jam 9:13. Mungkin 5 menit saja saya, karena sudah banyak yang memberi mau itu. Saya khawatir kalau kita banyakkan makan sekarang itu gregek. Mau itu terlalu banyak gregek. Kalau sudah gregek itu gak enak apa saja. Saya hanya ingin menambahkan dari apa yang saya Bapak tadi, Bapak Kiai tadi, ya, hal-hal yang sudah disampaikan, tetapi saya perlu menekankan bahwa para kiai kita sejak PBS berdiri, yang tadi disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Khairul Zat, ini karena ada salah pahaman, perlu saya luruskan. Pendiri Madrasah PBS Kudus itu adalah Al-Mukarram Al-Marhum Al-Maghfirah Bapak Kiai Haji Nur Khudri dan Bapak Kiai Haji Abdul Mukhid, bukan yang lain. Karena saya melihat berita dari Yaman, di sana tersebar pendiri PBS itu bukan itu, sehingga menyesatkan. Bahkan ada tesis dari anak Qudsiah itu menulis PBS, pendirinya adalah Khadikmah. Jadi kan juga salah. Ketika saya konfirmasi dengan Pak Jad, tidak pernah wawancara dengan beliau, tapi ditulis dalam tesis. Saya ancam, kalau internetnya dihapus akan saya tutup tesisnya. Jadi terus baca orang kan menyesatkan dulu soal PBS saya ngederno iya Mukhid, lalu iya Nur Khudri, apa iya Makmun, apa ya ini nanti bisa berkembang itu. Alhamdulillah mau mencerap dulu. Maka tolong ini saya baca anak-anak atau saudara besar kuat. Nanti para santri ini saya harapkan
untuk menulis sejarah TBS yang benar. Sekarang sudah saya bukukan, dan ini sudah saya konsultasikan dengan bapak-bapak dan lebih Pak Berlojak, itu sudah benar. Bahkan disuruh menambah, visi pertama adalah menambah ilmu, mengurangi kebodohan. Memperbanyak ilmu, mengurangi kebodohan. Karena kalau ilmu dia ditambah terus, kebodohan itu nggak bisa habis. Masih ono, wis pinter orang tetap bodoh. Jadi profesor ahli, misalnya pendidikan, ning ra iso nyuwuti kanane. Nek bojone iso. Jadi kurang saja. Ini ada para pejabat ini. Dari TBS ada Pak Dr. Agus Nurbadi Haji Nurbadi MM. Ada Bapak Sururi apa? MAG. Nah, tadi ada Dr. Mukhaya ke rumah saya pamitan karena beliau malamnya ada acara bunga. Ya. Kita sudah banyak dokter, banyak profesor, tidak hanya satu dua profesor dokter tadi, Pak Mahfur Usman, Bapak Profesor Dokter Khotibul Ummah, Bapak Profesor Dokter Ahmad Rafiq, dan lain-lain. Yang di Kementerian Agama di pusat sekarang ada 3 orang. Di sana di bagian apa namanya pendidikan, di bagian pentafsir Al-Quran ada anak kita. Jadi ini tidak usah kita rapi, nek TBS itu alumni sudah di modif. Alhamdulillah sekarang modif dihapus. Iya nggak ada sekarang. Modif mati nggak digantikan. Jadi kita perlu diganti jadi modif orang. Lah marilah kita kaji para sesepuh kita. Kita punya misalnya Kiai Haji Abdul Jalil, beliau adalah Saudi Arabia Mekah. Kepiawaian beliau itu dalam sejarahnya ditulis. Ketika beliau di Mekah ini, dia sudah mengarang falak. Ketika menyusun falak tentang gerhana matahari sana, itu terjadi persis dengan tulisan beliau. Dia dicari pemerintah karena takutnya dia delay tenggapi hukum, padahal di hajian. Maka ketika pulang di Kudus lalu mengajar di TBS, beliau juga mengajar falak, dan sampai sekarang alhamdulillah penerus beliau ini sudah cukup matang. Dulu ada Mbah Tur, ada Pak Nur Ahmad, ada Pak Robek, ada Pak Siril Wafa di Lajnah Falakiyah Kementerian Agama di Jakarta, dan seterusnya sampai sekarang. Bahkan anak-anak kami ini yang kuliah ilmu falak di UIN Semarang cukup banyak. Ini contoh. Kita tetap mempertahankan ilmu falak karena itu termasuk ilmu langka, dan ini sangat penting. Itu ijazah ya Pak. Lalu kemudian di bawah beliau ada Mbah Wilran Azmi, seorang ulama yang setahu saya beliau sangat tegas. Saya ingat ketika gerhana matahari total, pemerintah melarang orang melihat matahari dengan mata telanjang. Bagaimana beliau malah menganjurkan perlu khawatir, rapopo nek delok srengenge gerhana ketok utawa ora bakal. Itu beliau. Ketika ada hari raya yang tidak sama dengan falak hakiki yang beliau tulis, beliau menentang habis-habisan. Saya ketika itu jadi MWC, Majelis Wakil Dakwah NU.
Itu saya masih ingat betapa tegar waktu di dalam membuat satu keputusan. Tiba beliau ketika itu ada Mbak Arwani. Beliau dikenal ulama yang paling santun. Saya sering mendapat cerita dari Bapak Kiai Haji Muhammad Mansur almarhum Abdullah. Sering cerita karena duduknya jejak saya gitu. Sering cerita ini itu betapa Mbak Arwani itu orang yang sangat santun dan lembut. Satu saat beliau lewat dekat jendela kamar santrinya, ada anak itu membuang kulit pisang itu kena pipinya Mbak Arwani. Pak Mansur mendelik ya, siapa tadi? Sorry. Mulai wes terdiwong. Itu hebatnya Mbak Arwani. Ketika membuat tempat sulukan di Kuanaran, itu ya, temboknya masjid Kuanaran itu ditulis orang sulukan lah senang itu. Ditulis Arwani dan Pak Mansur. Kalau percaya ojo terus ben aku ngerti nek aku tau liwat mau moco. Lah semua wis seneng dhewe. Masyaallah. Ketika bepergian dengan Pak Mansur, sopirnya itu malah nyetel dangdutan. Disney Mbak Arwani, sore diselah, malah orang ngantuk deh. Masyaallah. Saya kira Anda kan tidak bisa mengikutinya, tapi itulah contoh yang baik. Lalu ada lagi di bawah itu Yimakmun. Yimakmun itu orangnya sangat sederhana. Lihat rumahnya itu isemono ini punya. Ketika itu masya Allah saya sering dipanggil ke rumah. Itu kasurnya saja tidak terlalu bagus, saking ya sederhananya gitu. Ya, itu. Jadi saya mengharap saudara-saudara ini mari dekatilah para ulama. Nah, kalau kita mendekati ulama, kita akan bisa menggantikan kedudukan. Wama yalil mudofaya ikholafa andu fil i'rabi idah mahudifah dalam Al-Quran. Jadi kalau kita mau dekat para ulama, saat ulama nanti diambil oleh Allah, kita akan bisa memberi kedudukan. Saya yang paling susah itu anak PBS yang sudah nyempal dari ajarannya. Ada yang buat aliran-aliran baru, tadi kayak singgung. Ada lagi yang sudah lupa sholat karena dia merasa sarjana. Ada yang sudah tidak puasa, dan itu terang-terangan ketika ada buka bersama di tempat temannya. Dia datang dengan merokok di jalan. Ketika ditegur temannya, apa jawabnya? Dia menjawab, puasa itu hak asasi. Gak tahu orang keliru, hak asasi. Setiap apa hak asasi. Kalau yang hak asasi nanti turun no jalan tol. Lalu terpemanjat hak asasi ini tidur. Apa itu? Ini ada dasar anak yang bagus banyak. Tapi ada satu dua yang kita itu saya sayangkan karena membawa nama TBS, karena dia alumni TBS. Ya. Ini saya harapkan saudara-saudara supaya megang teguh ajaran yang telah diberikan oleh bapak-bapak kita. Insya Allah kalau kita mau melihat bapak-bapak guru, kita ini tidak akan tersesat karena guru kita ini tidak hanya seorang ulama. Saya sependapat dengan Ibu Isi Mustafa itu mengatakan
ulama dengan kiai itu sendiri. Beliau mengatakan, kullu kiaiyin ulama, walaysa bikulli ulama'in kiaiyan. Nah di situ, saya masih ingat makalah itu. Kullu kiaiyin, setiap kiai ulama, pasti ulama. Tapi walaysa bikulli ulama'in kiaiyan. Tidak semua ulama itu kiai. Sebab ulama sekedar orang pintar, pandai agama. Kalau ditanya perbunya wudhu piro? 6, tapi tidak tahu wudhu. Banyak itu sarjana yang namanya ulama. Rukunnya sholat piro? 17, apa? Tapi tidak tahu sholat. Ini kiai, dia ilmunya, dia tingkah lakunya. Ini yang kita pedomani. Maka kita sering-sering membaca daripada biografi ulama. Saya sependapat dengan teman Anda Muhammad Said ini yang sangat produktif sekali. Saya telah membaca bukunya, antara lain juga Mbak Arwani juga sebagai penjaga waktu dan kudus. Saya juga membaca bukunya yang telah menulis, dan ini juga menulis lagi. Semoga yang lain juga nanti menyusul ya, yang mampu menulis, sebab dikatakan mana kibul ulama jundun min junudin, bahwa sejarahnya para ulama itu adalah tentara-tentara Allah. Ini yang saya sampaikan. Saya mengatakan tidak banyak-banyak, sebab saya tadi Pak Koji muni gong-gong ku nek muni ya sebuah terus. Saya ini termasuk wis paling pol, tadi banyak disampaikan beberapa masalah. Semoga nanti bisa kita pedomani, kita amalkan ya, di dalam kehidupan kita. Sama-sama TBS, mari kita bergandeng tangan apapun profesi kita. Apakah sebagai pejabat, politikus, sebagai ustadz, apapun sekedar hanya tukang ojek dan lain-lain. Karena tadi Pak Arif mengatakan kalau kita mau bersatu, kita ini semakin besar. Ya, jokesnya saja. Mohon maaf lahir batin, tadi ada teman Anda yang namanya Kosim dari Jambi. Ini dia tidak sempat pamitan, besok pagi langsung pulang ke Jambi, dan dia ini di sana sudah mendapat lahan untuk mendirikan pondok dan akan mendirikan sekolah seperti TBS. Tapi saya pesan, nek mendirikan sekolah di sana, ojo anut TBS cucuk aliyah. Buatlah mulai MI. Tidak mungkin aliyah TBS ditiru di mana saja yang tidak pakai kurikulum TBS. Jadi mulai MI digawe oleh TBS, ya, sanawi, lalu aliyah dan misalnya. Ini dia tadi pamitan dengan saya dan akan pulang ya, sudah selamat dan berhasil di sana mengembangkan ilmunya, dan nanti kalau kekurangan guru bisa minta kepada TBS itu saja. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kita haturkan terima kasih. Hadirin rahimakumullah, demikian mauidhah tausiah dari para masyayikh